تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'd. Qala Allah Ta'ala fastabiqul khairat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastabiqu, ini fi'il amr lil wujub. Artinya perintah yang Allah perintahkan kepada kita dan hukumnya wajib. Apa yang Allah perintahkan? Fastabiqu. Kita ini disuruh berlomba-lomba, disuruh berebut. Berlomba apa kita ini? Kata Allah, al khairat, berlomba-lomba untuk berbuat baik. Dunia yang kita sekarang ada ini udah cukup tua dan teramat tua. Kemudian bahwa dunia ini satu saat nanti akan musnah, akan hancur. Maka seluruh apa yang ada di dunia ini pun akan ikut hancur, dan itulah hari kiamat. Nah, sebelum datangnya hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda dan alamat agar manusia itu mempersiapkan diri. Dan tanda-tanda kiamat sugro itu sudah hampir 90% zahir. Artinya tanda-tanda kiamat yang kecil itu sudah 90% ada, sudah terjadi. Apa diantaranya? Gedung-gedung yang mencakar langit itu adalah tanda-tandanya hari kiamat datang. Dulu orang nggak berani bangun gedung tinggi-tinggi. Sekarang manusia berlomba-lomba membuat bangunan main tinggi-tinggi, dan itu tanda hari kiamat. Kemudian merajalelanya kemaksiatan di muka bumi, dan manusia udah nggak malu lagi untuk berbuat dosa. Ini adalah tanda kecil daripada akan datangnya hari kiamat. Anak nggak dengar lagi kata orang tua, nggak dengar lagi kata gurunya, nggak patuh lagi, nggak taat lagi sama orang tua dan gurunya. Ini juga menandakan tanda kecil daripada akan datangnya hari kiamat. Mau ia yang tinggal di pesantren, mau dia yang nggak tinggal di pesantren, mau dia santri, mau dia bukan, betapa banyaknya anak yang sudah ngelawan sama orang tuanya, betapa banyaknya murid yang ngelawan sama gurunya. Ini menandakan akan datangnya hari kiamat. Yang tua enggak lagi ngormatin, enggak lagi menyayangin yang muda. Yang muda tidak lagi berakhlak, tidak lagi menghormati yang tua. Nah, kesemuanya ini adalah alamatus sugro. Ini adalah tanda-tanda akan datangnya hari kiamat, dan ini tanda-tanda yang kecilnya. Nah, kalau sudah tanda-tanda kecil dari kiamat ini zahir keseluruhannya, maka akan timbul nanti alamatul kubro, ay asyratul kubro, tanda hari kiamat yang gede-gedenya. Apa diantaranya?
Dajjal. Tidak ada satu daerah yang tidak dijelajahi oleh Dajjal, full seluruhnya. Sebegitu besarnya pengaruh Dajjal, kemudian sebegitu banyaknya manusia yang menjadi pengikut dan bala tentaranya Dajjal. Auratnya Dajjal sudah ada sekarang ini. Aura negatifnya Dajjal sudah merajalela di muka bumi. Nah, segala kemaksiatan, anak lawan sama orang tua, anak lawan sama guru, yang muda nggak lagi menghormati yang tua, ini semuanya adalah aura negatif dari auranya Dajjal. Baru nanti pada akhirnya turunlah Dajjal. Nah, ini tanda kubro, tanda kiamat yang kubro. Kemudian nanti akan datang Imam Mahdi, akan turunnya Nabi Isa. Ini juga nanti akan terjadi semua. Nah, sebelum alamat-alamat kubro ini datang tentang hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kita di dalam berbuat kebaikan. Apa saja? Apa saja dari berbagai macam jenis kebaikan. Segala perbuatan baik, dan dia tidak bertentangan dengan hukum syara, hukum agama, maka namanya ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, zakat, umroh, haji, bukan hanya itu aja. Apapun perbuatan baik, selagi perbuatan baik itu tidak bertentangan dengan syara, maka perbuatan baik itu masuk kategori ibadah. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah di dalam berbuat baik. Nah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'malis salihah. Segeralah kalian semuanya tanpa terkecuali bil a'malis salihah, dengan beramal amalan yang surah Nabi. Ini amarnya, perintahnya perintah lil wujud. Artinya kalau kita tinggalkan, kita mendapat dosa. Nabi perintahkan sama kita, segeralah kalian berbuat amalan yang saleh. Nah, kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita dengan sabdanya badiru bil a'malis salihah, fasatakunu fitanun kaqita'il lailil muslimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Kelak akan terjadi satu fitnah di mana orang paginya beriman, sorenya jadi orang kafir. Pagi dia masih beriman, pagi dia masih sholat, pagi dia masih ibadah, pagi dia masih berbuat baik, sorenya imannya sudah tergeser menjadi orang kafir. Kelak akan terjadi sorenya dia masih menjadi orang beriman, masih jadi orang mukmin, masih jadi orang muslim, masih ibadah. Pagi-paginya dia sudah menjadi orang kafir. Dan ini akan terjadi dan mungkin juga sudah terjadi. Yabi'udinahu bi'aradi minad dunya. Mereka menjual agamanya, menjual akidahnya, menjual ketauhidannya untuk tujuan dunia. Berapa banyak manusia terbuai dan tertipu dengan kehidupan dunia. Dia jual agamanya, dia jual akidahnya, dia jual tauhidnya
Akhirnya dulunya dia orang yang berubah, dia menjadi orang yang pindah agama, murtad namanya. Nah, orang-orang yang pindah agama dari agama Islam pindah ke agama yang lain, apapun itu agamanya, kemudian dia mati dalam keadaan murtad, maka tempatnya adalah neraka. Itu udah pasti, nggak bisa enggak. Si A dulunya muslim, si A dulunya orang beriman, si A dulunya orang mukmin, kemudian dia pindah agama, dia murtad, kemudian dia mati dengan membawa kemurtadannya, maka itu orang udah dipastikan kelak di akhirat tempatnya adalah neraka jahanam. Nauzubillah min. Dan ini kata Nabi akan terjadi. Pagi dia beriman, sore dia kafir. Sore dia beriman, pagi dia kafir. Apa tujuannya? Dia menjual agamanya untuk kesenangan hidup di dunia. Maka pantaslah kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memesan kepada kita, badiru bil a'malis shalihah. Maka segeralah kita ini melakukan, berbuat dengan amalan-amalan yang sah. Apa tujuannya? Untuk menyelamatkan kehidupan kita, kehidupan akhirat. Mungkin kita di dunia orang susah, mungkin di dunia kita serba kekurangan, ketimbang dan dibanding dengan kehidupan orang lain, mungkin kita jauh lebih susah. Dan itu tidak jadi masalah. Kenapa demikian? Karena dunia ini bukan tempat kita. Tempat kita yang abadi adalah di mana? Tidak ada seorang pun manusia ketika ditanya kelak di akhirat mau masuk neraka apa surga, pasti jawabannya semuanya. Mau dia ahlul ibadah, mau dia ahlul maksiat, kalau ditanya mau di mana nanti di akhirat, pasti jawabannya surga. Nah, buat kita kunci agar kita kelak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka sekaranglah saat kita masih hidup di dunia, kata Nabi, badiru bil a'malis shalihah. Segera, jangan ditunda-tunda lagi lah untuk melakukan amalan-amalan yang shalih. Dan amalan-amalan yang shalih inilah yang kelak akan kita bawa, yang kelak akan menyelamatkan kehidupan kita, baik dalam kehidupan alam kubur, apalagi nanti dalam kehidupan alam akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Kata Allah, nyip wasari'u, ini fi'il amr, fi'il perintah, fi'il nyuruh. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, sari'u, bersegeralah kalian, cepat-cepatlah kalian, ila maghfiratin mir rabbikum, untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan. Sebegitu banyaknya dosa, sebegitu banyaknya kesalahan kita, sebegitu banyaknya kelalaian dan kealpaan kita saat kita hidup di dunia ini, bertumpuk dosa kita, tapi Allah Subhanahu wa taala segera memerintahkan kepada kita ila maghfiratin, untuk mendapatkan ampun. Kapan kita memohon dan meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Sekarang. Bertubi-tubi, berkali-kali kita minta ampunan kepada Allah saat kita menjalani kehidupan alam kubur, saat kita menjalani kehidupan alam akhirat, maka sebanyak apapun permohonan ampun kita kepada Allah sudah enggak berguna lagi. Sekarang, saat kita masih hidup di mana? Di dunia. Ketika kita ingin meraih ampunan, maka raihlah ampunan itu saat kita masih hidup di dunia. Artinya sekarang dunia sudah tua. Lalu apa kata Allah?
wa jannatin, segeralah kalian memperoleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah mendapat ampunan dari Allah, itu pasti kita akan memperoleh surga. Gambaran arduhas samawati wal ardh, bahwa luasnya surga itu adalah samawat, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dihamparkan semuanya. Itu adalah luasnya surga. Ketika kalian menoleh ke atas, kalian tidak akan melihat langit. Kalian hanya melihat kalau malam hari, kemudian di tanggal 13-14 ada purnama dan penuh dengan bintang-bintang. Itu semuanya berada di bawah langit pertama. Artinya mata kita ini tidak akan sampai untuk nyampe melihat langit. Itu langit pertama. Kemudian lagi nanti langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh, dihamparkan semuanya itu. Kemudian lagi bumi lapisan pertama, kedua, sampai ketujuh, dihamparkan semua. Itu adalah luasnya surga. Buat siapakah surga yang sebegitu indahnya? Uiddat lil muttaqin. Surga itu dipersembahkan, dipersiapkan buat orang-orang yang takwa. Lalu siapa itu muttaqin? Siapa itu orang-orang yang takwa? Mereka yang muttaqin adalah yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Namanya baru masuklah kategori muttaqin. Nah, ketika kita mampu mengerjakan apa yang Allah perintahkan sebatas kemampuan kita, kemudian meninggalkan apa yang Allah larang kepada kita, mampu kita melaksanakan itu, masuklah kita muttaqin, maka surga itu dipersembahkan, uiddat lil muttaqin. Surga itu dipersiapkan, dipersembahkan buat orang-orang yang muttaqin. Kapan kita menjadi orang-orang yang muttaqin? Kapan kita bisa meraih predikat muttaqin? Sekarang, saat masih hidup di dunia. Ketika dalam kehidupan dunia ini berbagai macam ibadah kita lakukan, berbagai macam kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita kerjakan, berbagai macam larangan yang Allah larang sama kita tinggalkan, semuanya itu kita tinggalkan, maka masuklah kategori kita ini muttaqin. Nah, kalau kita sudah muttaqin, apa yang akan Allah persembahkan? Surga. Itulah tujuan kehidupan kita. Biarkan kita di dunia serba kekurangan. Orang lain punya ini, punya itu, tapi belum tentu mereka selamat di akhirat. Kita yang di dunia ini kurang itu, mudah-mudahan kita memperoleh surga. Dengan apa caranya menjadi orang yang takwa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.